Ini permasalahan cuma dua, Oke. secara hukum dan politik. Tapi kan ini lebih kuatnya secara politik gitu kan. Sekarang tokoh-tokoh Sunda di istilahnya mau di pusat atau di daerah untuk memperjuangkan daerahnya, bagaimana? Lagi kok ini menurut saya kok kayak buntut bangkongan gitu ya. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news. Kali ini kita akan membahas persoalan yang masih terkait dengan aspirasi masyarakat Jawa Barat, yaitu keinginan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sundakah, menjadi Provinsi Pasundankah, menjadi Provinsi Tatar Sundakah, menjadi Provinsi Sunda Rayakah, dan banyak aspirasi nama lainnya. Nah, di podcast kita sebelumnya kita sudah membicarakan persoalan ini sih dengan beberapa tokoh, dengan beberapa inohong Sunda. Nah, kali ini podcast Apa Kabar .news akan memberi kesempatan kepada seorang tokoh muda mahasiswi yang baru saja menyelesaikan tesisnya. Nah, ini menarik. Tesisnya justru terkait dengan persoalan ini, dengan persoalan pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Telah hadir di podcast Apa Kabar .news Teh Aulia Nur Hikmah SHMH. Apa kabar Teh? Siap, alhamdulillah. Teh, ini menarik ya. Wacana pergantian nama ini sudah bergulir cukup lama. Betul. Banyak sekali diskusi-diskusi, banyak sekali seminar-seminar, sudah juga banyak sekali bahasan-bahasan, sudah banyak sekali yang menulis opini di berbagai media gitu kan. Nah, juga sudah banyak juga kajian-kajian akademis ya terkait hal ini. Nah, terakhir dan terbaru ini ada tesis Teteh ya. Judulnya juga lumayan menarik nih. Analisis argumentasi secara historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap usulan perubahan nama daerah Provinsi Jawa Barat. Ya. Teh, kenapa sih milih judul tesis ini, Teh? Sebenarnya ini rekomendasi, kalau saya bukan dari anak pendekar, bapak saya dari Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Kang Denny Poniman. Ya, Kang Denny Poniman. Yeah. Tentunya saya juga akan mau ngambil judul ini gitu. Nggak mau tuh nggak berani atau piheseun atau apa? Banyak progres yang harus disiapkan, apalagi dengan pengumpulan data, apalagi dengan pertemuan dengan para tokoh-tokoh kan, gitu harus banyak agenda-agenda yang harus dipertemukan dengan beliau gitu kan. Tentunya ini juga saya ngambil judul ini juga banyak pertentangan tentunya, karena banyak yang mengatakan bahwa judul ini tidak akan selesai. Dikarenakan mengumpulkan datanya itu akan sangat lama gitu kan. Karena tinjauannya juga banyak nih kan. Iya, ada tinjau secara historis, filosofis, yuridis, dan sosiologisnya kan terhadap usulan perubahan nama ini. Kalau saya menjelaskan secara yuridisnya kan nggak mana mungkin kan, harus ada secara sejarahnya dulu dijelaskan. Terus kalau ujuk-ujuk filosofis, sejarahnya tidak dijelaskan kan, makanya ini saya ambil judul ini paket komplit ini Teh. Oke. Iya. Paket komplit dengan harapan bisa menjawab. Iya, menjawab. Iya. Istilahnya mengeluarkan suatu rekomendasi lah. Suatu rekomendasi hasil karya ilmiah saya itu menjadi agenda untuk perkumpulan para tokoh-tokoh. Jadi dengan adanya usulan perubahan nama ini, mau dibawa nama perubahan nama apa ini gitu kan. Tapi sejujurnya dan sejelasnya untuk usulan perubahan nama ini, saya yang mengambil tesis ini itu memberikan sumbang sih kontribusi pemikiran gitu kan. Apalagi saya generasi muda, dari saya keliling kemana-kemana juga kan, generasi muda yang lebih mencintai daerahnya juga sangat minim. Jadi maka dari itu yaudah saya hajar aja, ambil ini judul. Bagus. Nah gini, karena gini ya, selama ini kita amati bahwa wacana soal pergantian nama itu lebih menjadi konsumsi tokoh-tokoh sepuh ya, tokoh-tokoh senior dari Jawa Barat, gitu kan. Kenapa saya sebutkan tokoh-tokoh sepuh, tokoh-tokoh senior? Karena dari berbagai pertemuan ya yang juga saya hadiri terkait dengan persoalan ini.
ini lebih banyak dihadiri oleh akang-akang teteh-teteh gitu ya, dengan berbagai kapasitas dan disiplin ilmunya. Itu sangat bagus sih memang. Nah, ini lebih bagus lagi ketika angkatan muda nonoman Sunda hadir turut memberikan kontribusi pemikiran bahkan ilmiah ini gitu dalam persoalan ini. Nah, Teh, dalam proses penyusunan ya, sedikit aja lah, apa sih kendala dan apa sih yang menjadi dorongan yang mempermudah justru ya penyusunan tesis Teteh ini? Kalau pengusulan tentunya saya didukung oleh papa saya gitu, karena kan saya juga dikenalkan oleh tokoh-tokoh oleh bapak saya sendiri. Dan untuk pengumpulan data itu tiap tokoh-tokoh seperti Dr. Ida Perwira. Terus pertama kali saya untuk ngambil judul ini itu pertemuan sama Profesor Ganjar Kurniawan. Itu di digitalisasi di Unpad 2019 itu pertama kali aku ngambil judul ini. Beliau mengatakan untuk adanya usulan perubahan nama ini itu ingin adanya monumen. Istilahnya mah kan kalau nama Sunda itu kan jangan di jalan Sunda yang udah memacet yang kecil gitu kan. Kan Sunda itu besar gitu kan. Ada Sunda kecil dan Sunda besar gitu. Sunda Island gitu kan. Sunda itu udah besar. Tapi kok kenapa dalam kewilayahan itu tidak ada secara identitas dan jati diri itu tidak ada gitu kan. Maka dari itu dengan adanya tesis saya ini itu memperkuat secara karakteristik daerah gitu seharusnya gitu. Diperkuat dengan secara yuridisnya gitu, karena mau bagaimanapun dengan adanya secara administrasi itu yuridis itu memungkinkan adanya peluang gitu untuk adanya usulan perubahan nama ini. Apalagi ditambah dalam usulan perubahan nama tesis saya itu beriringan dengan pembahasan perubahan rancangan undang-undang provinsi Jawa Barat. Maka dari itu momennya dapat nih ya sebenarnya. Nah, tentu momennya itu sangat dapat. Tentunya dalam usulan tesis saya ini semoga menjadi suatu rekomendasi gitu kan, menjadi rekomendasi perubahan nama provinsi Jawa Barat. Iya. Gini Neng, kan ini tesis bahkan sudah dibedah ya? Ya, sudah bedah riset. Bisa cerita nggak waktu pembedahan riset ini seperti apa? Karena kan tokoh-tokoh hadir juga kan? Iya, betul. Gimana itu? Kalau itu masih ada perdebatan di bedah itu? Kalau perdebatan tentunya pasti ada, karena kan kalau Sunda itu kan lebih ke daerah kayak Jakarta, Banten, dan Jawa Barat gitu kan. Tapi daerah Cirebon dan Indramayu itu kan tidak subkultur lainnya. Subkultur lainnya itu tidak kan. Tentunya kan ini harus ada pertemuan lagi kan, ada agenda lagi dengan tokoh-tokoh gitu. Maka dari itu perwakilan dari tokoh-tokoh pun harus dikumpulkan gitu kan ya. Kalau menurut saya gitu dalam tesis saya, kalau seandainya ingin adanya usulan perubahan nama itu, tokoh-tokoh tuh kudu sauyunan gitu, harus ngahiji gitu kan. Ini poin penting nih supaya tokoh-tokoh ngahiji lanjut Teh seperti apa? Emang enak tuh ngahiji Teh? Kalau ngahiji mah ngahiji menanyakannya gitu. Dengan adanya progres sekarang itu tetap adanya Sunda ngahiji kudu ngahiji gitu kan ya, slogannya juga begitu. Nah, dalam mengapa saya mengadakan bedah riset di kampus, karena kan mensosialisasi ke generasi muda kan, apalagi di kampus gitu kan, lebih mengenal daerahnya, daerah Sunda gitu, Jawa Barat gitu kan. Sejarahnya seperti apa. Nah, sebelum saya mengadakan bedah riset itu waktu agenda dengan Laksamana Ade Supandi di Batu Jajar mengumpulkan para tokoh-tokoh dan para TNI Purnawirawan gitu untuk silaturahmi lah halal bihalal di mana di itu ada tamu undangannya itu Pak Wagub gitu kan, Pak UU. Nah, alhamdulillahnya hasil tesis saya itu diambil oleh Pak Wagub gitu kan, jadi rekomendasi kan itu. Nah, maka dari itu saya berpikir ingin mengadakan bedah riset gitu kan. Dan ayo nunggu
ayo nu karolot mah atuh iraha berenangnya kan ya gitu. Jadi maka dari itu saya mengadakan sendiri bedah riset di kampus gitu, di kampus UIN gitu. Dan tokoh-tokoh hadir kan? Alhamdulillah hadir, Cepopong hadir, Bu Ike juga hadir, terus Bunda Eni Sumarni hadir, terus ada Prof Indra juga hadir, ada Dr. Gunawan Undang dan Prof Diajeng dari UIN sendiri. Ya ini kan kalau menurut saya sih ini bagus ya, ada kontribusi pemikiran ya dari kelompok muda. Artinya para inisiator atau para penggiat perubahan nama ini harus merasa mendapatkan sokongan yang positif dan besar dan ilmiah nih ya. Ya artinya langkah-langkahnya harus lebih progresif nih ke depan. Dipertajam lagi dan terarah gitu. Karena memang waktu itu Kang Indra Perwira pun meminta sebanyak mungkin adanya kajian-kajian ya supaya mendorong para pengambil keputusan di Jakarta itu mempertimbangkan aspirasi ini. Nah, terus Teh Aulia gini, kan Teh Aulia ini dari Nonoman Sunda ya, kelompok muda Sunda yang ya katakanlah menganalisa atau meneliti persoalan yang ini jauh dari dunia muda ya. Iya, tentu. Ya, itu gimana nih, Teh? Kok bisa ada ketertarikan ke arah sini gitu? Aku itu dari kecil dididik sama papa itu lebih harus menyayangi dan melestarikan budaya kan. Mau sama kita mau siapa lagi gitu kan? Masa sama orang Koreanya? Iyalah. Istilahnya mah kan saya waktu itu pernah ikut seminar dengan pematerinya itu Profesor Miki Hiromoriya man dia itu lebih sangat kesundaannya itu bahasa Sundanya lebih lemes gitu kan. Wah itu saya mikir waduh ini kok generasi muda kemana gitu kan. Maka dari itu udah saya ngambil judul tesis ini lebih karena mau bagaimanapun kan identitas diri atau jati diri seorang bangsa itu pertama kita harus mencintai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasailah bahasa asing gitu. Itu menurut saya itu menjadikan suatu prinsip yang sangat luar biasa gitu kan untuk mempertahankan identitas diri atau jati diri seorang budaya ataupun daerah gitu ataupun suatu negara gitu kan ya punya karakteristiknya gitu. Nah, kita lihat kan gini terkait dengan aspirasi pergantian atau penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Pasundan atau Tatar Sunda atau dan sebagainya. Kan sekarang momentumnya ada nih ya. Bahwa di DPR RI sekarang draft RUU Undang-Undang Provinsi Jawa Barat yang sudah kadaluarsa hampir 50 tahun lalu itu. Udah 20 tahun mungkin lebih. Apakah sedang intens digarap atau sudah masuk agenda prolegnas atau seperti apa kita nggak tahu kan. Tapi yang jelas barang itu sudah ada nih. Gitu kan, tinggal diperkuat. Nah, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh elemen-elemen Kasundaan untuk memperkuat hal ini, Teh? Tentunya harus ada pertemuan dan agenda ya lebih lanjut lagi gitu. Apalagi dengan berbanyak tokoh-tokoh atau pemerintah atau pakar akademisi harus dikumpulkan di situ. Nah, maka dari itu dari tiap-tiap pakar akademisi atau tokoh-tokoh atau keinginan atau harapan itu kan tersampaikan, tersalurkan gitu kan. Kalau seandainya kita sauyunan atau kita sabengketan gitu kan. Kalau seandainya kita masih pisah-pisah atau babu rincai gitu disebutnya kan keinginan dan harapan itu masih tidak memungkinkan kalau untuk adanya usulan perubahan nama ini gitu. Intinya adalah kudu ngahiji sih sanes nama gitu menurut saya gitu. Nah, saya setuju itu ya. Nah, kan sebentar lagi kita ya orang Sunda kan mau menggelar kongres. Betul ya, Kongres Sunda gitu kan. Tahun ini ya, kalau nggak salah akhir tahun November atau Oktober gitu. Iya, November Oktober ya. Nah kira-kira
kontribusi apa yang bisa disampaikan atau diberikan untuk materi kongres? Kalau saya nanti untuk menjelang Road to Kongres Sunda itu kan ada 4 agendanya. Kalau saya itu diberitahukan untuk menjadi permohonan Dewan Pakar perubahan nama provisi gitu kan. Ya, nanti diagendakan di hari itu gitu. Nah, mungkin itu adalah momen yang tepat gitu untuk pertemuan-pertemuan para tokoh-tokoh gitu. Kalau saya itu sebenarnya pada dasarnya diundang oleh Kang Andri itu, Kang Andri, Kang Muri gitu kan. Ada Kang Afi juga kan ketua Kongres Sunda kan Kang Afi gitu. Dan lainnya pun aku diusulkan dalam usulan perubahan nama ini yaitu di tesis ini ya di agenda ketiga gitu. Artinya si materi tesis ini masuk salah satu bagian agenda pembahasan di kongres ya? Iya. Bagus itu. Artinya kan ada wadah ya? Iya, ada wadah. Ada wadah yang ya cukup representatif gitu karena kongres ini pasti sangat strategis dan pasti akan menghasilkan putusan-putusan politik di situ. Betul. Apa yang diharapkan Teteh nanti? Kalau yang diharapkan adalah mau bagaimanapun kan saya mah tetap berjuang gitu Kang ya dalam usulan perubahan nama ini gitu, karena mau bagaimana secara aspek historis filosofisnya itu kan filosofi Sunda itu adalah nur, cahaya gitu. Maka dari itu sudah tepat gitu kalau adanya usulan perubahan nama ini gitu, kalau Sunda gitu karena Sunda itu cahaya, nur gitu kan. Nah, bukan apa istilahnya mah kan Nabi Muhammad aja kan kepada sahabat-sahabatnya yang namanya kurang baik gitu kan ada digantikan nama gitu dengan nama yang baik gitu kan. Nama itu doanya. Iya, gitu. Nama adalah doa gitu kan. Kayak contohnya nama saya kan Aulia Nur Hikmah. Aulia kan adalah seorang pemimpin gitu kan, atau enggak kekasih Tuhan gitu, kasih Allah gitu kan. Terus nurnya itu cahaya, terus hikmahnya itu kenikmatan gitu, pemimpin cahaya kenikmatan gitu. Nah, itu kan adalah doa. Nah, ini pun sama dengan para tokoh-tokoh kesundaan. Dengan adanya ingin usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat itu menjadi doa baik untuk para tokoh-tokoh gitu dan semuanya gitu. Nah, tentunya dengan Jawa Barat kan secara administratif yang asalnya heterogen jadi demografi kan. Nah, tentunya kalau menurut saya untuk yang pendatang itu kita menghargai daerah adat istiadat. Istilahnya kan Sunda, menurut saya gitu kan, Sunda itu kan kita punya aksara Sunda, kita punya budaya kan, apalagi kita punya bahasa, tapi wilayah mana gitu kan, itu ayahnya Jawa Barat dan ke barat-barat tuh ingin namanya dan Jawa Barat Banten namanya. Iya. Dalam pertemuan juga gitu, saya pertemuan dengan Cepopong gitu ya, itu adalah ibu saya dan senior saya, secara logika nama Jawa Barat, barat lain, timur lain, tengah juga lain. Jadi sudah pas untuk adanya usulan perubahan nama ini gitu. Oke. Kan sudah ada kesepakatan ya di antara tokoh-tokoh Sunda, diperkuat oleh kajian-kajian termasuk kajian Teteh, bahwa Provinsi Jawa Barat secara geografis pun sekarang tidak di barat-barat teuing gitu kan. Artinya kan udah tidak cocok lah secara geografis pun ya. Gitu. Nah, tapi kan Teh untuk mencapai tujuan ini kan ada berbagai persoalan yang masih dihadapi gitu kan, yang masih harus dihadapi baik secara politis gitu kan maupun secara yuridis ya. Apakah ini terkait juga dengan moratorium? Kan kita bukan memekarkan ya sebenarnya. Bukan. Tapi kan ya dalam hasil kajian saya itu dengan adanya usulan perubahan nama ini kan sah-sah saja gitu kan. Kok kenapa dengan adanya perubahan provinsi-provinsi lain kan cepet-cepet saja, tapi kan dengan provinsi Jawa Barat kan tidak kan. Ini ada apa gitu kan gitu. Nah, itu ada apa? Di tesis ke itu keungkap nggak? Keungkap. Nah, kalau dalam pertemuan pun banyak yang menjelaskan ya, di tesisnya ada apa sebenarnya yang sudah teranalisa dan terungkap berdasarkan tesis data itu? Intinya adalah pemimpin orang Sunda di pusat ataupun di daerah itu hare-hare ya
ya itu gitu Ya kan. itu teh gimana? Gimana Hare-hare ya? atau cuek atau napi Ya. sieun atau napi gimana? Mungkin karena seleresna dalam sejarah itu Sunda itu besar gitu, Sangat besar. sangat ya. besar Iya. gitu. Itu kan ini Sunda besar ini, Sunda kecil itu ini loh. Iya, kayak Itu kesana itu, NTB, iya, kesana itu Sunda NTT. besar. Iya, betul. Mm. Nah, mungkin yang ditakutkan adalah suara mungkin ya. Suara nanti di 2024 bukan orang Sunda saja gitu kan. Ada apa sih daerah-daerah yang bertempat tinggal atau singgah di Jawa Barat gitu yang menjadi ketakutan gitu menurut saya gitu kalau secara kacamata politik gitu. Tapi kan menurut saya gitu tetap kalau kita cinta dengan cinta dengan budaya ya harus perjuangkan menurut saya gitu. Iya. Sudah seharusnya kita mempertahankan mau bagaimana nanti Sunda tahun 2050 yang akan datang itu akan hilang kah? Itu atau akan masih ada gitu. Makanya Prof Ganjar pun menjelaskan minimal ada monumen lah gitu kan terhadap Sunda itu gitu. Udah intinya mah kan di depan gedung sate harusnya mah kan namanya Sunda lah. Sunda kan etnis kedua yang paling besar gitu. Betul. Tapi kok kenapa cari cingwai gitu menurut saya gitu kan ya. Makanya dari itu saya generasi muda gitu kata Akang Mononoman Sunda gitu Wanoja gitu kan ya peduli dalam persoalan ini gitu tentang kesundaan ini gitu. Butuh monumen kan tidak secara fisik. Identitas nama provinsi pun itu monumen kan? Iya, betul. Itu salah satunya. Iya. Itu salah satunya dalam usulan perubahan nama ini menjadikan karakteristik identitas ada, statusnya pun jelas. Sunda teh mau dibawa kemana, mau sampai kapan gitu kan? Mau sampai kapan ini usulan perubahan nama ini terjadi gitu kan? Mau sampai kapan ini selesai gitu istilahnya? Nah, ini teh yang pengen saya tanyakan dan saya juga pertanyaan ini saya sampaikan ke beberapa tokoh yang kita ajak ngobrol ya soal ini. Iya. Kok kenapa sih gitu ya aspirasi ini responnya itu sangat lambat ya? Iya. Apakah betul respon dari pusat lambat atau kita yang memang dorongannya kurang kuat? Itu kira-kira apa teh? Kalau dorongan mungkin kalau sekarang udah kuat sih menurut saya gitu. Data-data pun memang agak kesulitannya karena banyak data-data yang harus dikumpulkan kembali gitu kan ya, gitu harus dikaji kembali gitu kan. Tentunya dengan hasil tesis saya juga tidak sempurna gitu. Harus ada antitesis untuk dalam akademisi itu kan harus ada antitesis gitu kan. Nah dari situ pun harus ada perundingan semuanya juga gitu. Nah itu yang menjadi hambatan itu sebenarnya yaitu keputusan dari pusat ataupun daerahnya kita belum audiensi secara intens terhadap pemerintah gitu. Ya, kan dalam proses usulan kan ada tahapan ya. Iya ada tahapan. Mengusulkan ke gubernur, ke dewan. Terus kemudian diusulkan ke Kemendagri gitu kan mendapat persetujuan presiden atau bla 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 lah kurang lebih seperti itu. Apakah proses itu udah dilakukan apa belum sih sebenarnya? Kalau dengan adanya usulan itu waktu tahun 2014 itu sudah ada gitu. Cuman yang sangat disayangkan secara naskah akademik itu belum ada gitu. Nah baru ada itu 2019 gitu. Nah kalau saya itu lebih ke tesisnya gitu, bukan naskah akademiknya gitu. Saya mah kan saya mahasiswa, lagi cari-cari judul nih kan, mana yang menarik gitu kan. Nah ada judul ini saya hajar aja, saya ambil ini gitu karena ini bukan hanya sekedar saya sidang lulus. Tapi ini masih perjuangan. Iya betul. Setuju ini itu. belum akhir gitu untuk saya gitu. Mau sampai kapanpun juga ini adalah perjuangan gitu. Kalau kata orang ini nggak akan mungkin, nggak ini sebagainya gitu. Ini mungkin menurut saya gitu. Kalau seandainya semua para tokoh-tokoh itu nggak hiji. Iya.
kudu ngahiji. Iya. Gitu. Dan memang kita masih punya harapan ya di kongres itu ya. Iya. Masa sih mau lewat lagi momentumnya ya? Iyalah, Lebar Bang. atuh. Sayang, Iya. jangan sampai buntut bangkongan lah Iya, intinya. betul. Iya, iya. Gitu. Nah, Teh, dari tesis yang disusun ya oleh Teteh, dan ini udah lulus ya, udah beres ya? Alhamdulillah sudah lulus terbaik. Terbaik. Wah, Alhamdulillah. Wilujeng ya pasti terbaik lah. Itu. Iya. Karena kebayang lah ya, ini perspektifnya banyak banget nih. Paket komplit ya. Paket komplit banget nih. Nah, harapan Teteh ya Ya. untuk langkah-langkah seluruh komponen Kasundaan ya. Iya. Seluruh komponen Kasundaan dalam mewujudkan keinginan bersama ini seperti apa? Iya. Harapan saya itu tentunya kepada tokoh-tokoh yang ada di Jawa Barat. Ini tuh kita harus lebih kita fokuskan kembali agenda-agenda untuk kesundaan gitu kan. Kita statusnya yaitu orang-orang Sunda gitu kan. Kita lahir di daerah Pasundan gitu. Mau Pasundan, mau Jawa Barat, mau Sunda sekalipun, saya sangat mendukung dengan adanya usulan perubahan nama ini. Ya mendukung dan sudah Iya, meneliti kan? iya meneliti Ya. tentunya. Mendukung dengan adanya usulan perubahan nama ini asalkan berdasarkan ada sejarah dan budayanya gitu. Ini pun didukung dengan kaidah toponomi kok. Kaidah toponomi itu apa? Penamaan nama daerah. Mau dilihat dari alam, mau dilihat dari buatan manusia gitu kan. Nanti dikumpulkan, nanti kita rangkum sama-sama, nanti kita rekomendasikan, usulkan kepada pemerintah nih Pak Gubernur, ini sudah ada nih rekomendasi namanya yang tepat. Nah, secara yuridisnya pun sudah jelas gitu, ada Permendagri nomor 30, apalagi oleh DPD juga menyangkupi secara aspirasi daerah-daerah Jawa Barat gitu kan, menampung gitu kan, menampung terus secara historisnya pun sudah sangat panjang gitu kan, mau dari sebelum pasca kemerdekaan dan sudah kemerdekaan gitu kan, proses sangat panjang gitu. Tapi ini adalah dikumpulkan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh, baik tokoh, pemerintah atau pakar akademisi. Dengan adanya usulan perubahan nama ini, nama yang tepat ini gitu. Kalaupun sudah tersaji lengkap gitu, terus kira-kira naon deui atunya anu? Iya. Anu dipikasieun teh anu. Itu Iya. gitu. Jadi kan ini istilahnya tugas saya sudah selesai kan gitu, dengan adanya usulan perubahan nama daerah ini kan tugas saya sudah selesai, ada nama yang tepat, yang pas, yang menjadikan sumber cahaya bagi orang-orang Sunda gitu kan ya. Kajian ini, Berdasarkan kajian ini apa? Ada historis, filosofis, yuridis, sosiologisnya, secara geografisnya ada gitu. Kurang naon deui Ya, atuh. mau apa lagi gitu. Rek iraha deui gitu kan. Iya, ya itu tadi lah, kita tunggu momentumnya ada kongres. Iya. Mudah-mudahan pemikiran-pemikiran, analisa-analisa, kajian-kajian ilmiah itu berangkum menjadi satu, kemudian menjadi sebuah rekomendasi dari kongres.